طيب من عبد القيم؟ عبد القيم hafal? Hah? Berdiri store? Hah? Lanjut atau dari awal, Ustaz? Dari awal. Kalau lanjut sedikit sekali. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida. فهذا اعتقاد أهل السنة فهذا اعتقاد فرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. خلاص. أحسن إن شاء الله. عبد الله Maros. Oh, mana pulpennya? Wildan Ataullah Ramadan. Baik saja. Teriak supaya Anda ambil waktu. Bismillah. Qala li Syekhil Islam Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت الإيمان بالقدر خيره وشره ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. Terakhir Abdurrahman Al-Munawwarah. Nah, berdiri situ. Iya, berdiri. Balik ke depan sana. Balik sebenarnya sana, Pak. Iya. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ما شاء الله. طيب. Man Abdul Salam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya ini mengatakan min ghairi tahrifin. Iya, kenapa ditabir dengan tahrif? Kenapa bukan ta'wil?
Atau apa dulu mananya tahrif? Hah? Menolak dan mendatangkan makna baru. Iya, menolak makna yang hak dari sifat itu dan mendatangkan makna yang baru. Kenapa ditakbir dengan tahrif? Kenapa bukan takwil? Ada berapa alasan kemarin? Eh, Pertama, memalingkan ah, kenapa ditakbir dengan tahrif? Kenapa bukan takwil? Mana Abu Dzar Al-Ghifari, Masya Allah namanya. Nah, kenapa ditakbir dengan tahrif? Kenapa bukan takwil? Apa? Kalau takwil itu Ustaz dipakai untuk para ulama untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, sedangkan kalau tahrif ini yang digunakan ahli bidah untuk memalingkan makna-makna Al-Quran dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau takwil apa? Takwil yang sebenarnya yang Ustaz kemarin bilang yang saya tangkap seperti yang digunakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari atau Iya. Tahawi. Karena tawil kadang datang bermakna yang hak, bermakna tafsir. Iya, dan kadang datang bermakna batil seperti Yang digunakan oleh bidah. tahrif. Dan kadang juga datang dengan makna yang lain seperti hakikatus syai'. Iya, hakikatus syai'. Dikatakan hada ta'wilu ru'yaya seperti disebutkan Yusuf. Jadi tatkala terjadi apa yang dimimpikan dikatakan ini takwilnya, maksudnya inilah kejadiannya. Sebagaimana juga takwil bermakna apa kalau itu perintah dilakukan perintah itu. Seperti Nabi SAW tatkala turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Iya. Ini disebutkan Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah SAW tatkala turun ayat ini banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dalam sujud dan rukuknya. Kemudian dikatakan ini takwilnya, artinya inilah amalannya. Iya, tatkala diperintah untuk bertasbih. Jadi takwil datang dalam makna yang baik dan kadang datang makna yang buruk. Makanya ditakbir dengan tahrif. Karena tahrif tidak datang kecuali makna yang buruk. Makna yang batil, yaitu menolak makna dari sifat dan mendatangkan makna yang baru. Kedua, antum. Iya, siapa namanya? Ade, siapa? Nah, sebut saja. Apa alasan kedua? Karena tahrif itu datang bermakna tercela saja. Yang Iya, tidak buruk datang saja. kecuali maknanya tercela. Terus? Nah, iya. Karena ini datang celahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi. Ini dari perbuatan dari orang-orang yang mentahrif dari Al-Qur'an. Tahrif Al-Qur'an. Ini dua poin penting ya. Poin penting kenapa ditakbir dengan tahrif. Terbagi menjadi berapa tahrif? Hah? Ada dua. Ada tahrif secara pada maknanya atau yang kedua dari ditahrif apanya? Lafadznya. Dan ini terbagi lagi menjadi tiga. Sekira sudah disebutkan kemarin. Kemudian ta'til.
Kalau ta'til mananya apa? Mana aska wadi kusuma? Aksa, aska. Nah, aksa ya, aksa. Apa mananya ta'til? Hah? Ta'til, ta'til. Bukan tahrif. Menolak maknanya dan Iya. tidak mendatangkan makna yang baru. Menolak dari makna yang hak dan tidak mendatangkan makna yang baru. Iya, ta'til ini dari disebutkan mu'attilah yang menafikan sifat. Penafiannya baik keseluruhan, iya. Seperti Jahmiyah, dikatakan Allah tidak memiliki nama, tidak ada namanya. Jadi nama itu sekedar nama, tidak ada juga sifatnya. Ini dikatakan kulli. Juz'i seperti dilakukan oleh Mu'tazilah. Dikatakan Allah bernama tapi nama itu sekedar nama. Tidak ada apa? Sifat yang terkandung padanya. Dikatakan alim bila ilm, sami' bila sam'. Ya, selainnya juga dari al-Asy'ariyah yang menetapkan cuma beberapa sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun penetapannya apa? Dengan akal, bukan dengan dalil. Jadi tahrif dengan ta'til. Jadi perbedaannya apa? Hah? Mana Yahya? Apa perbedaannya antara ta'til atau tahrif dengan ta'til? Jadi tahrif menolak makna hak dari sifat dan mendatangkan makna yang baru. Kalau ta'til menolak sifat, makna yang hak dari sifat dan tidak mendatangkan makna yang baru. Jadi dua kalimat ini bisa kita ambil bahwasanya apa saya bilang kemarin? Kullu apa? Kullu muharrifin mu'attil. Walaysa kullu mu'attil muharrif. Begitu? Begitu yang cocok? Terbalik. Kemarin apa saya bilang? Kullu mu'attilin muharrif. Begitu? Walaysa kullu muharrif mu'attil. Itu yang saya bilang kemarin. Betul? Bukan itu? Yang mana saya bilang? Kullu muharrif mu'attilin. Walaysa kullu mu'attilin muharrif. Yang mana? Enggak, yang saya ngomong kemarin apa? Siapa yang catat? Apa? Itu yang saya catat, itu yang saya bilang kemarin. Itu salah itu. Ya? Balik. Jadi kullu muharrifin itu mu'attil. Walaysa kullu mu'attilin muharrif. Saya kasih contoh. Jadi yang catat diganti. Saya sudah jelaskan kemarin, penjelasannya benar. Cuman kaidahnya yang salah. Jadi kasih contoh. Kalau ada yang bilang, dikatakan begini, yadullah kayadil makhluk. Dikatakan begini, tangan Allah bermakna kuah atau kudroh atau ni'mah. Iya. Dikatakan bal yadahu mabsuutatan. Tangan di situ bermakna kekuatan, dua kekuatan atau dua nikmat atau dua kudroh. Ini apa? Ini muharrif sekaligus mu'attil. Dari sisi mana mu'attilnya? Karena dia menolak makna yang hak. Iya. Menolak makna yang hak. Jadi muharrif itu terkumpul dua. Harus ada dua. Menolak makna yang hak dan mendatangkan makna yang baru.
Nah, ini kalau saya katakan, ada yang mengatakan yad maknanya apa? Kuah. Ini muharrif karena dia tahrif. Iya, dia palingkan makna yad yang hak kepada makna yang batil, yang tidak cocok. Dia katakan maknanya kuah. Iya kan? Maknanya kuah. Dia juga mu'attil karena yang dia ta'til itu apa? Makna yang hak. Sekarang, kalau saya katakan laisa lillahi yad. Kalau ada yang mengatakan laisa lillahi yad, Allah tidak memiliki tangan. Menafikan. Ini apa? Ini mu'attil. Sekarang apa dia muharrif? Hah? Bukan muharrif karena tidak datang dengan makna yang baru. Jadi paham sini? Jadi kullu muharrif mu'attilin wa laysa kullu mu'attilin muharrifun atau muharrifan. Iya. Jadi kemarin terbalik tapi insyaallah penjelasannya sama dengan yang saya sampaikan ini. Jadi ini dua sudah kita ketahui dari kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika menetapkan harus tidak ada dua ini. Iya. Ini dari penafian. Ini dari penafian. Sekarang kita masuk di tentang penetapan. Kata beliau min ghairi takifin wala tamsilin. Tanpa ada takif, tidak juga apa? Tamsil. Jadi takif artinya apa? Mana Abdul Fatir? Apa itu takif? Menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Siapa? Mana Yakub tadi? Apa itu takif? Takif apa? Dengarkan yang di depan, sampaikan sama saya. Apa? Apa? Iya, kasih yang lebih jelas lagi. Nah, sebelah sini. Apa takif? Antum bisa? Takif. Yang pakai songkok hitam. Kita? Iya. Sembarang situ, yang mana songkok hitam. Takif apa? Sudah lewat kemarin toh? Iya. Dikatakan menyebutkan, perhatikan ini. Jadi takif itu dzikru sifatillah. Perhatikan. Ghair muqayyadin bimumasilin. Jadi menyebutkan sifat Allah tanpa dikoyat dengan sesuatu yang semisal dengannya. Iya. Jadi menyebutkan sifat Allah tanpa dikoyat dengan sifat yang semisal dengannya. Dikatakan begini dan begitu. Tangan Allah begini, wajah Allah begitu. Ini dikatakan apa? Takif. Jadi kata kayyafa yukayyifu takif. Jadi takif ini itu tidak ada penyebutannya dalam Al-Quran, Sunnah, tidak ada. Tapi datang larangannya. Datang larangannya. Dengan dalil Al-Quran dan Sunnah atau Al-Quran dan akal, sama. Bagaimana larangan untuk mentakif dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar. Iya. Wala taqfu ma laysaka
minal ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu kana mas'ula. Jangan kalian ikuti apa yang tidak ada ilmu darinya. Iya, karena pendengaran, penglihatan dan hati itu akan ditanya. Jadi jangan kalian berbicara yang tidak ada ilmu. Di dalam ayat lain bahwasanya berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang paling besar. Iya, innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghy bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jadi sesuatu yang haram berbicara tentang Allah tidak ada ilmu. Di antara pembicaraan tentang Allah bagaimana kita mensifati Allah Subhanahu wa taala, memberikan takyif terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dari kaifiat sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tahu. Iya kan? Tidak ada yang tahu. Ini datang maknanya dalam Al-Qur'an. Di surah Al-Imran kemarin disebutkan apa? Huwallazi anzala 'alaikum apa? Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a al-mardati. Ya kan? Terus wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Perhatikan. Ini ada dua tafsir yang kemarin kan? Pertama bermana? Tafsir. Kalau mana tafsir? Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah dan ar-rasikhuna fil ilm. Perhatikan. Kalau ta'wil bermakna takyif, iya takyif, hakikat. Bagaimana hakikat dari sifat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Jadi orang yang berbicara itu berbicara dengan kejahilannya. Orang yang membagaimanakan sifat Allah itu berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ilmu. Tidak ada ilmunya. Tidak ada ilmunya. Larangan terhadap takyif itu juga ada dari ucapan siapa? Dari imam. Iya banyak ya, dari Imam Malik rahimahullah. Mana Andi Arhan? Antum lagi. Masya Allah. Coba antum ucapkan ucapannya Imam Malik. Tak kala ditanya tentang kaifiyah istiwa. Antum hafal? Siapa yang hafal? Yang tidak hafal siapa? Yang tidak hafal? Banyak sekali. Antum hafal? Hafal? Coba berdiri. Al-istawa ma'lum. Al-istiwa. Al-istiwa'ul ma'lum. Wal kaif wal kaiful majhul. Terus wal imanu bihi atau su'alu anhu. Ya mana terserah mau dikedepankan ke belakang. Datangkan. Al-istiwa ma'lum wa kaifiyatu majhul. Terus Wal kaifiyah wa su'alu anhu. Siapa bisa lanjut? Coba antum berdiri. Nah ini dia. Jadi bertanya dari kaifiyat itu bid'ah. Bertanya saja. Bertanya saja bid'ah. Apalagi kalau langsung. Datang juga dalam ucapan Al-Auza'i dan selainnya dari para ulama dikatakan umirruha kama jaa bila kaif. Jadi larangan terhadap kaif dari sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada.
Dari mana? Datang dari para ulama. Iya, dan maknanya datang dalam Al-Qur'an. Larangan dari kaif. Perhatikan, bila kaif di sini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kaifiyat dari sifatnya. Hah? Jadi kaif bukan berarti sifat Allah tidak ada kaifiatnya. Ada kaifiat dari sifat Allah. Ada. Tapi tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Al-Qur'an dan atau sama' dan ucapan salaf. Sekarang dari akal. Dari akal. Seorang kalau bisa membagaimanakan sesuatu itu dipersyaratkan beberapa syarat. Baru seorang mampu membagaimanakan atau mensifati sesuatu. Yang pertama, dia sudah lihat itu. Ya kan? Dia lihat sesuatu itu. Kalau ditanya, dikatakan bagaimana sifatnya ini? Kalau antum melihat saya punya motor, siapa yang pernah lihat motorku? Terus antum ditanya yang tidak pernah lihat, ditanya bagaimana motornya? Bisa antum sebutkan? Antum pernah lihat motor saya? Hah? Pernah. Sekarang kalau saya tanya, bagaimana modelnya motorku? Antum pasti tahu warnanya apa, bannya 2, jelas. Toh? Iya. Warnanya ini, itu kalau antum pernah lihat, antum bisa sebutkan. Sekarang pertanyaannya, apakah ada yang pernah melihat sifat Allah? Hah? Ada yang pernah lihat? Tidak ada yang pernah lihat sifatnya Allah. Kita tahu Allah memiliki sifat tangan, tapi tidak ada yang pernah lihat bagaimana hakikat tangannya. Oleh karena itu, tidak bisa kita ngomong bahwasanya tangan Allah seperti ini modelnya, tidak bisa. Begitu pula wajahnya, begitu pula sifat yang lain. Yang kedua, dia pernah lihat semisalnya. Iya. Dia pernah lihat semisal dari sifatnya Allah. Atau pernah lihat semisal dengan sesuatu. Kalau dia pernah lihat ini semisal yang ini, iya, dia tidak pernah lihat sesuatu ini, tapi dia pernah lihat misalnya, dikasih tahu. Ya kan? Ini motornya ini semisal yang ini. Dikasih tahu. Tidak disifati, tidak ada khobar. Cuma dikasih lihat, modelnya begini yang modelnya. Sudah, sekedar model saja. Ketika dia tahu, dia lihat, tidak pernah lihat asalnya, tapi lihat kembarannya. Bisa ngomong tidak dia? Bisa. Walaupun dia tidak pernah lihat. Iya, saya pernah lihat semisalnya. Begini, 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 begini. Sekarang pernah lihat semisal dengan sifat Allah? Kaifiatnya? Tidak ada. Oleh karena itu tidak bisa kita ngomong tentang kaifiat sifat Allah SWT. Dan terakhir, boleh kita ngomong dari sesuatu yang seperti ini kalau ada khobar datang sama kita. Khobar sodik ya, bukan khobar kadzab. Khobar sodik itu datang dari mana? Hah? Orang siko? Hah? Iya. Al-Quran dan Sunnah. Iya. Kalau ada penyebutan dalam Al-Quran dan Sunnah tentang sifat Allah, kaifiatnya, baru kita ngomong. Walaupun kita tidak pernah lihat atau tidak pernah lihat semisalnya, tapi kalau ada khobar, baru kita bisa ngomong. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya, iya, dengan sifat apa? Tangan. Itu bagaimana kita bisa tetapkan? Karena ada khobarnya. Iya, bisa antum sifati Allah punya rambut? Tidak bisa. Karena tidak ada khobarnya sampai kepada kita. Tidak ada dalam hadis Quran dan Sunnah yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Atau tidak bisa kita katakan Allah memiliki sifat seperti itu. Jadi paham sampai di sini? Jadi dalil sama ada. Ini tadi larangan dari takyif. Ucapan salaf ada. Bagaimana memperingati kita dari takyif. Kemudian terakhir dari al-aql. Dari akal. Ini akal yang bicara. Iya.
Akal yang bicara. Hah? Siapa yang belum tulis? Dalil akal tadi. Siapa yang belum tulis? Hah? Belum tulis? Iya, tulis. Saya pelan-pelan. Pertama, boleh kita bicara tentang sesuatu. Iya, kalau kita sudah pernah melihatnya. Kalau antum sudah lihat sesuatu, bisa antum ceritakan sama orang lain. Iya. Saya tanya, siapa yang bisa sifati rumahku? Selain Mubar. Siapa yang bisa? Hah? Bisa? Tidak ada, karena antum belum pernah lihat. Antum belum pernah lihat. Iya kan? Tapi saya punya, antum tahu kalau saya punya rumah? Hah? Saya punya rumah. Iya, antum sudah tahu. Iya kan? Apa yang terbetik dari pikirannya antum? Ya rumah toh? Rumah. Sekarang kalau saya bilang bagaimana modelnya? Antum sudah tahu. Jadi kalau antum lihat, baru antum bisa bagaimana kan sifati. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak dilihat asalnya, aslinya, tapi dilihat kembarannya. Ada orang kasih tahu antum, ini seperti ini modelnya rumahnya. Iya. Ketika antum ada yang tanya, bagaimana modelnya rumahnya fulan? Oh begini. Pernah antum lihat? Tidak, tapi saya pernah lihat semisalnya. Iya. Jadi ini antum bisa baru ngomong. Sekarang dari sifat Allah, antum pernah lihat semisalnya? Tidak ada. Iya, ini sudah dua. Dan yang terakhir, boleh kita ngomong sesuatu kalau ada khobar benar sampai kepada kita. Iya. Berkaitan tentang sifat Allah harus ada dalil dari sunnah dan Al-Quran, Al-Quran dan sunnah tentang kaifiat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi selesai ya. Jadi takif ditakbir dengan ditakbir oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah di sini karena tidak datang penyebutannya dalam Al-Quran, tapi ada larangannya. Ada larangannya. Kemudian ada peringatan dari para imam, Imam Malik rahimahullah taala, begitu pula gurunya. Dan datang juga dari ucapan Al-Auza'i dan selainnya, dikatakan amirruha kama jaa bila kaif. Iya, biarkan begitu saja datangnya. Jangan dibagaimanakan. Ya, ini kaidah juga. Kemudian dari dalil akal tadi. Kemudian terakhir, iya. Kata beliau wala tamsilin. Wala tamsilin. Nah, apa itu tamsil? Saya sebut nama. Asyahidu. Asyahidu. Antum orang Papua atau mukim sana? Besar di Papua. Aslinya mana? Buton. Nah, asyahidu. Apa itu tamsil? Yang antum tahu, yang pernah kita sebutkan kemarin. Apa? Iya. Dikatakan dzikru sifatillah. Iya. Dzikru sifatillah muqayyadatan bimumasilin. Iya. Jadi penyebutan sifat Allah Subhanahu wa taala yang diikat dengan sesuatu yang semisal dengannya. Contohnya dikatakan yadullah ka yadil makhluk. Ini contoh. Ini contoh saja. Ya. Itu dikatakan apa? Tamsil. Sekarang
beliau mentakbir dengan tamsil, bukan dengan tasbih. Iya, mentakbir dengan tamsil, bukan dengan tasbih. Jadi kalau dua pengertian takyif dengan tamsil, ini sama dengan tahrif dengan ta'til. Dikatakan takyif menyebutkan sifat tanpa disebutkan yang semisal dengannya. Kalau tamsil menyebutkan sifat dengan menyebutkan sifat yang semisal dengannya. Jadi kalau saya katakan yadu Zaid, iya, tangannya Zaid sama dengan tangannya Muhammad. Ini apa? Hah? Ini tamsil. Maksud takyif. Apa ibaratnya itu kalau takyif dengan tamsil? Hah? Sama dengan tahrif dengan ta'til. Apa tadi bedanya tahrif dengan ta'til? Kullu tahrifin mu'attilun wa laysa kullu mu'attilin muharrifan. Kalau ini kullu tamsilin mukayyifin atau mukayyifun. Dikatakan ya Zaid kayak Muhammad. Ini tamsil. Masuk juga takyif. Masuk juga takyif. Karena pada hakikatnya itu membagaimanakan sifatnya. Membagaimanakan dari sifat tangan Muhammad. Kalau saya katakan tangannya Muhammad, lihat. Tangannya Muhammad atau tangannya Zaid panjangnya 3 meter. Misalnya. Atau setengah meter lah. Panjang sekali 3 meter. Setengah meter. Lebarnya, besarnya ya lumayan. Karena orang gemuk misalnya. Ini apa? Takyif. Sekarang. Masuk juga tamsil? Tidak masuk tamsil. Tidak masuk tamsil. Karena dipersyaratkan tamsil itu harus disebutkan yang semisal dengannya. Jadi mirip-mirip dengan tahrif dan ta'til. Jadi kalau tamsil itu harus ada dua. Menyebutkan sifat dan disebutkan sifat yang semisal dengannya. Kalau takyif sekedar menyebutkan apa? Sifatnya saya tanpa dikoit dengan sifat yang lain. Itu dua. Sekarang kenapa ditakbir dengan tasbih? Tamsil bukan tasbih. Iya, ini ada beberapa alasan. Ini sebenarnya untuk makan dapat di mana? Di Qaidul Muslah, tapi tidak apa-apa disebutkan. Jadi ditakbir dengan tamsil bukan takyif karena tamsil itu tasbih itu bukan tamsil. Atau tamsil itu bukan tasbih, itu berbeda pada bahasa. Berbeda pada bahasa. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, tamsil itu datang lafadznya dalam Al-Qur'an. Iya. Dalam Al-Qur'an. Mana Ubaid? Mana lafadznya tamsil dalam Al-Qur'an? Enggak tahu? Iya, nanti catat. Jadi alasan kedua, tamsil itu datang penyebutannya dalam Al-Qur'an. Siapa bisa sebutkan? Mubar. Laisa atau laisa kamislihi syai. Ini akan datang nanti penyebutannya juga oleh Shannif rahimahullah. Ya kan? Ini yang kedua. Yang ketiga, iya. Lafaz tasbih itu tidak selamanya apa?
yang diinginkan kebatilan di situ. Iya. Sebagaimana lafaz ta'wil. Karena tasbih kadang yang diinginkan itu hak. Seperti ketika disebutkan bahwasanya Allah memiliki tangan, makhluk juga memiliki tangan. Iya, sama-sama tangan. Ini namanya tasbih. Diistilahkan oleh para ulama apa? Apa istilahnya? Saya sudah sebutkan kemarin. Iya, ini kalau dikatakan tasbih bermakna dengan al-ishtirak. Dikatakan ishtirak fil asma la yastalzimu al-ishtirak fil musamma. Jadi sama namanya, sama-sama tangan, sama-sama wajah, sama-sama ilmu, sama-sama pendengaran, sama-sama mata. Tapi yang dinamai ini, yang disifati ini sudah berbeda. Ya. Kalau tamsil, kalau ditakbir dengan tamsil itu apa? Sama semuanya. Sama namanya, sama juga apa? Hakikatnya. Adapun tasbih tidak. Itu samanya di beberapa sisi saja. Kalau diinginkan di sini sama dalam bentuk apa? Nama saja. Oleh karena itu disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa dikatakan laisa fid dunya wal akhirah, laisa fid dunya wal jannah illa asma saja. Tidak ada yang sama di dunia dan di akhirat atau di surga dan di dunia ini kecuali nama saja yang sama. Iya, adapun hakikat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini dari apa? Kenapa ditabir dengan tamsil? Kenapa ditabir dengan tamsil? Kemudian dari tamsil itu sendiri itu datang larangannya dari Al-Qur'an. Iya. Baik atau datang penyebutannya dalam Al-Qur'an baik secara khobar ataupun tolabiyah. Mana? Iya. Penyebutan tamsil itu disebutkan dalam Al-Qur'an baik dalam bentuk khobariyah atau tolabiyah. Yang sudah belajar Mutamim tahu ya tolabiyah. Perhatikan. Jadi penyebutan al-misl atau larangan untuk menyamakan Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'an dalam bentuk apa? Khobariyah dan tolabiyah. Dari dalil khobariyah bagaimana sering antum mendengar laisa kamitslihi syai'. Perhatikan. Ini yang pertama. Laisa kamitslihi syai'. Yang kedua, hal ta'lamu lahu samia. Perhatikan. Tidak ada, kamu tidak tahu semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga di surah mana? Di surah mana? Al-Ikhlas. Iya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan itu nid. Iya, nid dan tidak ada semisal dengannya. Ini dari khobariyah. Datang bentuknya tolabiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taj'alu lillahi andada." Iya, ini khobariyahnya dalam bentuk larangan, nahi. Apa tolabiyahnya? Tolabiyah itu banyak, ada doa, ada ya. Paham? Kemudian di ayat lain lagi apa? Wala tadribu lillahil amsala. Iya. Ini dari dalil-dalil yang datang tentang larangan dari al-misl, dipermisalkan Allah Subhanahu wa taala sifatnya dengan makhluknya. Kemudian dari akal, dari larangan, akal juga menolak hal tersebut.
Iya. Siapa yang bisa datangkan? Kita tutup. Setelah itu baru kita masuk di matan selanjutnya. Kita tutup ini dengan akal. Sudah kemarin toh? Iya, larangan dari membuat permisalan dari sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Datang dari akal. Hah, mana Rizki? Mana Rizki? Ah, Rizki. Bagaimana akal menolak bahwasanya Allah itu tidak semisal dengan makhluknya? Dalil akal. Hah? Kita tutup dengan ini. Kalau ndak ada yang jawab, ndak ditutup. Ah, iya. Iya. Apa? Tangan apa? Iya. Terus bagaimana sisi pendalilannya? Iya. Enggak. Kita datangkan dalil akal. Kemudian bagaimana sisi pendalilannya? Sehingga kita bisa mengambil istimbat bahwasanya akal saja itu menolak bahwasanya Allah, sifat Allah itu semisal dengan sifat makhluknya. Nah, Khalid, Masya Allah. Kum, siapa nama? Khalid bin Walid. Aduh, ya. Ah, ahsanta. Iya, itu dalil sorih dari akal. Perhatikan ya. Iya, makhluk dengan makhluk. Makhluk dengan makhluk. Ya, anak kecil dengan orang besar saja dulu. Sama-sama makhluk. Sama-sama makhluk. Iya kan? Kemudian, tunggu, siapa yang paling besar di sini? Ah, yang paling besar dan yang paling kecil. Masing-masing angkat tangannya. Coba Abdul Salam angkat tangannya Abdul Salam. Iya. Ah, kau lihat itu sama-sama makhluk. Sama-sama punya tangan. Berarti kan? Sama-sama punya tangan. Sekarang kalau saya bilang tangannya siapa? Abdul Salam dengan tangannya siapa tadi? Siapa namanya? Asyahidu. Iya, sama-sama makhluk, sama-sama punya tangan. Sekarang hakikatnya sama atau tidak? Hah? Sama? Siapa yang bilang sama? Siapa yang bilang sama? Namanya yang sama, hakikatnya saya tanya hakikatnya, bentuknya, modelnya sama? Beda. Kalau namanya saya tidak ada yang mengingkari. Sama-sama punya tangan. Ya kan? Sekarang berbeda kaifiatnya. Ini makhluk dengan makhluk. Ya kan? Makhluk dengan makhluk. Ini sekarang bagaimana dengan tangan Allah? Apa Allah memiliki tangan? Hah? Memiliki tangan. Memiliki wajah. Allah memiliki wajah. Sekarang makhluknya punya tangan atau wajah? Punya tangan dan punya wajah. Sekarang bagaimana, apakah sama tangan Allah dengan makhluknya? Berbeda. Sebagaimana antum bedakan antara makhluknya. Jangan antum tangannya. Namanya saya beda. Apa namanya? Al-Khaliq wal makhluk. Iya, namanya saya sudah beda. Yang menciptakan
dengan yang diciptakan. Iya, namanya saya sudah beda, apalagi sifat yang terkandung padanya itu sungguh luar biasa sudah berbeda. Ini dalil akal. Ini dalil akal dan banyak dalil akal yang menunjukkan yang disebutkan nanti apa namanya akan disebutkan di Qaulul Musla insyaallah. Mungkin kalau ada waktu tersisa mungkin kita bisa buka Qaulul Musla walaupun tidak dibaca syubhatnya, sekedar faedahnya saja. Iya, karena waktu masih beberapa bulan lagi. Insyaallah jadi cukup ya, insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita masuk di matan baru. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.